Kemudian ada satu hadis Nabi SAW yang mengatakan dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dia berkata, inna fil mal la haqqan siwa zakah. Sesungguhnya pada setiap harta itu ada hak selain zakat. Bukan cuma zakat saja, ada hak selain zakat. Itulah pajak. Itulah pajak, Pak. Jadi keberadaan pajak ini ada dalam Islam dan berdasarkan ijtihad. Siapa yang beristihad? Para ulama. Yusuf Qardawi, ya kan? Tadi Imam Abu Waid, ya. Semua ulama tadi mengarang kita tadi beristihad. Di pajak ini dibolehkan dalam Islam. Lalu apa yang tidak dibolehkan dalam Islam? Nah, itu satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan juga dari ini yang berbunyi begini, Pak. Ada suatu hadis yang sangat penting kita ketahui yang berbunyi begini. La yadkhulul jannah sahibul maks. Tidak masuk surga sahibul maks. Sahibul maks inilah yang sering, saya katakan sering, bahkan hampir selalu diterjemahkan menjadi pegawai pajak oleh seluruh ustaz. Saya sudah sebut karena direkam oleh ya kan? Seluruh ustaz, bapak lihat di YouTube itu Ustaz F, Ustaz ini itu pasti ngutip ini. Ustaz, saya kerja di pajak, udah keluar. Saya. Saat saya kerja di Becukai, udah bisa. Harap. Dia dengan begitu mudah menerjemahkan sahibul maks dengan pegawai pajak. Padahal sahibul maks itu tidak sama dengan pegawai pajak. Apa itu sahibul maks? Kalau kita lihat kamus Lisanul Arab namanya dari Ibnu Arabi, mana al-maks? Apa itu al-maks? Maks darahim. Nah, dirham ya'khudhu yang diambil minal boir di pasar-pasar Madinah di zaman jahiliyah. Nah, itu terjemahan dalam kitab kamus bahasa Arab itu arti maksud itu. Orang-orang yang memeras, merampas, mengambil orang, meminta-minta di pasar jadi preman. 10%. Jadi 10%. Asyarah. Dalam Sahih Ibnu Majah dikatakan asyarah, memungut 10%. 10% minta uang 10% di pasar. Itu yang kata Nabi, la yadkhulul jannah sahibul maks, tidak akan masuk surga orang yang memeras orang seperti itu. Sedangkan Nabi punya petugas pajak 3 orang, minimal 3 orang. Pertama namanya Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dia petugas jizyah, petugas pajak. Yang kedua namanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Dia petugas pajak, petugas jizyah dan juga memungut zakat. 2. 3 namanya Abul Ala al-Hadrami dari Hadramaut dari Yaman. Dia petugas jizyah dan memungut pajak. Jadi, Bapak saudara-saudara, kalau dikatakan petugas pajak masuk neraka, berarti ketiga sahabat Nabi itu masuk neraka. Nah, begitu pentingnya kita menyampaikan itu dengan kebenaran. Tidak boleh, tidak betul itu. Tidak betul. Ya, karena Nabi juga punya sahabat sebagai pemungut jizyah dan kharaj. Ya. Maka tidak betul dituliskannya petugas pajak disamakan dengan sahibul maks. Sahibul maks itu mengambil uang pertama untuk kantongnya. Ya kan Pak? Kita memungut pajak untuk negara. Kan tidak ada pernah terima uang. Mana ada? Kita bayar pakai bili, ya kan? Pakai e-filing, mana ada? Tidak pernah terima uang untuk pribadi. Itu bedanya dengan sahibul maks. Sahibul maks masuk kantong. Yang kedua, perbedaan mendasar sahibul maks dan pegawai pajak dengan undang-undang. Dia definisi pajak Pak. Kontribusi wajib kepada negara berdasarkan undang-undang. Undang-undang ini disetujui oleh DPR. Beda dengan sahibul maks tanpa undang-undang. Tanpa undang-undang. Namanya preman, pakai preman itu pakai undang-undang, nggak preman namanya kan. Jadi beda.
Yang ketiga, Saiful Mak itu tidak jelas tujuannya untuk apa. Kalau pajak jelas dalam APBN dipaparkan ini untuk kementerian ini jelas. Jelas. Yang keempat, Saiful Mak tidak ada pengawas. Kalau pajak ada BPK, ada inspektorat, ada Kisda, Kementerian. Tidak sama Bapak dan Ibu. Jadi simpulannya petugas pajak bukanlah Saiful Mak. Kita adalah pegawai-pegawai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pemungut zakat. Jika kalian, kata Nabi SAW, bekerja seperti pemungut zakat, maka kata Nabi SAW, al-amil, amil zakat maksudnya bil haq, yang bekerja dengan benar, kal ghazi fi sabilillah, seperti orang yang berperang di jalan Allah, hatta yarji'u ila baitihi, sampai dia kembali ke rumah. Itu Pak. Pertanyaan, orang yang memungut zakat termasuk pajak, kalau ini diwajibkan oleh negara dengan undang-undang, dia seperti orang yang fi sabilillah, berjuang di jalan Allah sampai dia kembali ke rumah. Nah, jadi dengan demikian Bapak dan Ibu, ya, kita tidak perlu berkecil hati ya dengan statement di luar yang mengatakan pajak itu haram, kecuali memang kita bertindak di luar ketentuan, ya, mengambil uang untuk itu kepentingan sendiri, ya kan, digunakan untuk sendiri dan lain ini, mungkin saja kita termasuk daripada itu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini selamat daripada keburukan daripada Saiful Mak. Demikian saja untuk agak panjang kita siang hari ini. Semoga kawan-kawan pegawai pajak dan saya sendiri mendapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri dengan doa kepada Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.